Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas AGK yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ilustrasi dan analisis sistem informasi akuntansi di PT Egrindo Multiproduk Industri yang beranggotakan Nugroho dengan di belakang 19, kemudian saya Vina Kuswandani dengan di belakang 115, kemudian saya sendiri Ocha Garis Anggita dengan di belakang 078, dan Latifah Nur Hasanah dengan di belakang 070. Yang pertama, profil usaha PT Egrindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan retail peralatan rekreasi alam. PT ini didirikan oleh Mr. Roni Lukito pada tahun 1993 di Bandung. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang memberkati di dalam bisnis gaya hidup. Dan misinya dengan semangat terhadap keberlanjutan, menyajikan kepuasan yang penuh, pengalaman bagi pelanggan dalam bisnis gaya hidup. Selanjutnya sejarah. Kata Eger diambil dari Gunung Eger di Swiss yang memiliki ketinggian 3.970 mdpl. Awalnya, Eiger memulai usahanya dengan fasilitas terbatas, membuat produk dengan tas hanya dengan 2 mesin jahit. Eiger memproduksi tas dan peralatan petualangan dalam 3 brand utama, yaitu Lifestyle Adventure, Body Pack, dan Northwind, yang menekankan pada kehidupan alam terbuka. Pada tahun 2009, Eiger terdapat sebagai top 250 Indonesia Original Brands oleh majalah bisnis terkemuka. Saat ini, Eiger telah menjadi pemimpin pasar bisnis tas dan peralatan petualangan yang memiliki 3 flagship stores, 34 showroom, dan 81 counter di Indonesia. Nah, pada proses bisnis, kita akan membahas terkait yang pertama, siklus pendapatan, yang kedua, siklus pengeluaran kas, kemudian siklus produksi, siklus SDM dan penggajian, dan yang terakhir, siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama adalah siklus pendapatan, proses bisnisnya. Eiger menjalankan bisnisnya dengan offline di toko dan online melalui WA Store, Shopee, Bukalapak, Lazada, Zalora, dan Tokopedia. Metode pembayarannya bisa tunai dan non-tunai seperti ShopeePay, OVO, kartu debit, kartu kredit, Alfamart, dan Alfamidi. Kemudian untuk arus informasi siklus pendapatan terdapat 4 tahapan utama yaitu proses penjualan, proses input penjualan, proses penerimaan kas atau pengiriman laporan, dan proses pengiriman barang. Yang kedua adalah siklus pengeluaran kas, melibatkan beberapa tahap yaitu pemesanan barang dan jasa, penerimaan barang dari supplier, penerimaan tagihan atau invoice dari supplier, dan pembayaran kepada supplier. Kemudian untuk arus informasinya dimulai dari melakukan pemesanan barang kepada supplier, kemudian barang diterima setelah pemesanan, tagihan diterima perusahaan setelah penerimaan barang, dan terakhir melibatkan pembayaran kepada supplier setelah pengecekan terhadap tagihan yang diterima. Yang ketiga adalah siklus produksi, terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu desain produk, pemilihan bahan baku, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, dan mendistribusikan produk. Kemudian untuk arus informasinya dimulai dari tim desain menciptakan konsep baru dengan memperhatikan fungsionalitas, keamanan, gaya, dan inovasi, kemudian memilih bahan baku berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Setelah itu bahan baku diolah menjadi produk jadi melalui berbagai proses, dan tahap akhir adalah mendistribusikannya ke berbagai gerai di Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar. Yang keempat adalah siklus SDM dan penggajian. Untuk proses bisnisnya, siklus pengeluaran pada Eiger melibatkan beberapa tahap, yaitu pemesanan barang dan jasa, penerimaan barang dari supplier, penerimaan tagihan invoice dari supplier, dan pembayaran kepada supplier. Untuk arus informasinya, barang kepada supplier, kemudian barang diterima setelah pemesanan, tagihan diterima perusahaan setelah penerimaan barang, dan yang terakhir melibatkan pembayaran kepada supplier setelah pengecekan terhadap tagihan yang diterima. Untuk yang kelima adalah siklus buku besar dan pelaporan. Untuk proses bisnisnya dimulai dari tahap mengidentifikasi transaksi, mencatat transaksi dalam jurnal, memposting buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, dan membuat catatan laba rugi, mencatat laporan perubahan modal, mencatat laporan neraca, dan membuat laporan arus kas. Untuk arus informasi siklus buku besar, yaitu tahap mengidentifikasi transaksi keuangan, mencatat transaksi dalam jurnal, memposting buku besar, penyesuaian,
jurnal koreksi, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan berdasarkan informasi neraca saldo, catatan laba rugi, mencatat laporan perubahan modal, dan mencatat laporan neraca, membuat laporan arus kas. Untuk yang selanjutnya adalah analisis terhadap siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus produksi, siklus SDM dan penggajian, dan yang terakhir adalah siklus buku besar dan pelaporan. Untuk yang pertama adalah siklus pendapatan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, dari penjualan offline melibatkan toko Eiger di seluruh Indonesia dengan metode pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem ini didukung oleh teknologi informasi termasuk point of sales untuk mencatat penjualan dan mengelola persediaan. Di sisi lain, penjualan online melibatkan berbagai platform seperti eigeradventure.com, Shopee, Lazada, dan lainnya dengan opsi pengiriman ke alamat pengambilan di toko. Metode pembayaran online melibatkan berbagai layanan seperti ShopeePay, GoPay, dan bank-bank terkemuka. Untuk analisis sistem pengendalian internalnya, pengendalian persediaan dan produksi perlu dijaga agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan barang. Dalam keseluruhan siklus pendapatan, perlu diterapkan pengendalian internal yang ketat untuk mengurangi risiko kesalahan, penipuan, atau kehilangan data. Revisi berkala terhadap prosedur-prosedur internal juga penting untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam bisnis dan teknologi. Untuk yang selanjutnya adalah siklus pengeluaran kas. Untuk kelebihan dan kekurangannya, Eiger Adventure sebagai perusahaan perlengkapan outdoor terkemuka di Indonesia memiliki siklus pengeluaran kas yang melibatkan beberapa tahap. Kelebihan siklus ini termasuk efisiensi dalam pemesanan barang dan persediaan stok oleh bagian inventory dan pengecekan yang teliti terhadap tagihan sebelum pembayaran dilakukan. Namun, kelemahan mungkin muncul dalam kondisi antara departemen, terutama jika ada keterlambatan dalam permintaan pembelian atau penerimaan barang. Untuk analisis sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas perusahaan mencakup langkah-langkah untuk memastikan integritas dan keandalan transaksi. Proses pemesanan barang dan jasa diawasi dengan ketat dan adanya pengecekan stok oleh bagian inventory memberikan kontrol terhadap ketersediaan barang, penerimaan tagihan dari supplier disertai dengan tahap verifikasi yang hati-hati sebelum pembayaran dilakukan. Berikutnya merupakan siklus produksi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ada pada inovasi desain, dan kekurangannya yaitu keterbatasan detail proses produksi. Untuk analisis sistem pengendalian internalnya, pengendaliannya berupa memastikan desain dievaluasi menyeluruh, bahan baku sesuai standar, dan kontrol kualitas. Siklus SDM dan penggajian. Untuk kelebihannya ada rekrutmen yang teliti, serta peningkatan keterampilan dan evaluasi performa berkala. Sedangkan kekurangannya adalah kemungkinan bias dalam seleksi dan kesempatan pelatihan yang terbatas. Analisis sistem pengendalian internalnya, pengendalian yang dilakukan dalam memverifikasi dokumen rekrutmen, audit pelatihan, pemeriksaan penggajian, dan pemberhentian yang terdokumentasi memastikan bahwa setiap langkahnya diikuti dengan mengurangi risiko hukum. Yang terakhir yaitu siklus buku besar dan pelaporan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah proses yang terstruktur dan akurasi kelengkapan. Sedangkan kekurangannya adalah kompleksitas yang siklusnya memiliki banyak tahap serta potensi kesalahan dalam pencatatan dan penyesuaian. Analisis sistem pengendalian internal. Analisis sistem pengendalian internal untuk kelebihan berupa penyesuaian akuntansi dan pelacakan transaksi, sedangkan analisis kekurangan berupa keterbatasan manusia dan adanya potensi keterlambatan. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Eiger Indo Multiproduk Indonesia memiliki sistem informasi akuntansi yang tergolong bagus, terutama pada siklus pendapatannya. Dengan adanya siklus ini membantu stakeholder untuk menggali informasi lebih dalam pendapatan PT Eiger Indo Multiproduk Industri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.